Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Makassar Bicara. Kami masih berbincang bersama dengan Ibu Puspa. Di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung sedikit soal stunting, Ibu. Di Kota Makassar sendiri, bagaimana kemudian peran BKKBN terhadap permasalahan stunting ini? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa penanganan stunting ini adalah penanganan dari multi stakeholder, ya, baik itu dari dinas kesehatan, dari dinas PU, dinas sosial, dinas pendidikan. Jadi ada beberapa dinas, kalau saya tidak salah ada sekitar kurang lebih 10 SKPD yang terlibat langsung untuk penanganan stunting. Tetapi khusus untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu menjadi koordinator dalam pengendalian stunting sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden. Nah, apa yang kami lakukan, kita tahu bahwa tadi saya sampaikan bahwa stunting itu bukan hanya pada saat anak ini lahir, tetapi sebenarnya kita awali dari sejak remaja sebenarnya. Bagaimana pemenuhan gizi dari remaja kita, yang remaja putri ya, khususnya untuk bisa memiliki kualitas gizi yang baik. Sehingga pada saat dia akan berumah tangga, dia memiliki bibit ataupun gizi yang bagus. Kemudian ada edukasi juga, jadi Kementerian Agama juga ikut terlibat di dalamnya. Sebelum melangsungkan pernikahan, mereka ada kursus singkat tentang calon pengantin, bagaimana memelihara sebuah keluarga, bisa menghasilkan anak-anak yang sehat, baik itu dari sisi gizi, mental, kemudian spiritual juga, itu pemenuhannya sampai di situ. Nah, penanganan stunting itu kita kaitkan juga dengan bagaimana kita menangani 1000 hari kehidupan. Kita bicara tentang 1000 hari kehidupan, di mana pada saat janin ataupun di mana pada saat pertemuan sel telur dan sperma terjadi, maka disitulah mulai kita harus menjaga betul-betul gizi dari calon bayi ya yang akan lahir. Sehingga kalau itu terjaga, 1000 hari kehidupan itu kurang lebih sampai dengan anak bayi itu umur 2 tahun. Ya, itu adalah golden age, atau itulah di mana masa pertumbuhan otak, pembentukan otak itu kita lakukan, sehingga itu edukasi yang sangat penting dilakukan baik oleh kader-kader kami yang di dinas PPKB maupun dinas kesehatan dan dinas SKPD lain, termasuk juga dengan bagaimana menyiapkan infrastruktur sanitasi, air bersih, karena itu terkait dengan bagaimana kebersihan lingkungan yang berpengaruh terhadap gizi dari anak-anak ataupun ibu-ibu yang calon ibu ya. Sehingga penanganan stunting itu memang harus dilakukan secara komprehensif dan bukan 1-2 SKPD, tetapi dilakukan oleh multi stakeholder agar stunting ini bisa kita tekan, bahkan kalau bisa zero stunting. Nah, terkait dengan zero stunting, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional kemarin ya, 29 Juni kemarin, beliau menargetkan di tahun 2024 Makassar bisa zero stunting. Tetapi untuk bisa mendapatkan zero stunting itu tidak mudah. Kita harus punya blueprint atau perencanaan yang bagus untuk bisa kita masuk intervensi program, mulai dari infrastruktur, penyediaan air bersih, sanitasi, teman-teman dari dinas sosial masuk, dinas kesehatan, DPPKB, semua berbagi tugas untuk bisa menangani itu. Dengan demikian maka kita berharap bahwa stunting ini bisa kita tekan. Nah, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan tentang stunting, di dalam RPJM Kota Makassar, termasuk di dalam Renstra dari DPPKB, kami sudah memasukkan di situ program lorong bebas stunting. Jadi kalau saya tidak salah, teman-teman memberikan akronim LOPIS ya, lorong bebas stunting. Dengan demikian maka kita bisa punya target dan menyasar lorong-lorong ataupun tempat-tempat yang memang rawan adanya stunting. Kita sudah punya petanya, mapping tentang daerah rawan stunting yang biasanya, mohon maaf, itu biasa kita temukan di daerah slum area yang memang daerah kumuh, sanitasinya terbatas, sangat jorok,
minim air bersih. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang harus kita turun di situ, dan DPPKB mengambil peran dengan mencoba menjalankan program lorong bebas stunting itu. Saya kira salah satu gerakan yang akan kami lakukan seperti itu. Ya, jadi untuk mewujudkan zero stunting ini, apa yang perlu, langkah konkret apa yang perlu sama-sama kita lakukan, baik masyarakat dan pemerintah ini lakukan? Iya, betul. Jadi untuk bisa mencapai target zero stunting, bukan hanya kerja keras dari pemerintah, tapi butuh juga peran dari masyarakat, betul. Jadi meskipun kami sudah setengah mati turun ke lapangan memberikan edukasi, memberikan intervensi program, tetapi masyarakat juga harus punya kesadaran sendiri agar bisa membantu program ini bisa terwujud, ya. Karena stunting kita tahu akan melahirkan generasi-generasi yang tidak unggul, mohon maaf, tidak kompetitif, sehingga di masa depan kalau angka stunting cukup besar, saya yakin bahwa ini adalah salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab turunnya daya saing dari bangsa kita kalau kita memiliki banyak anak-anak stunting. Dan angka stunting sebenarnya kalau di Asia Tenggara kita yang terbesar, padahal kita adalah salah satu negara yang sudah dianggap cukup maju, ya. Jadi perlu memang kita kerja keras, kita kerjasama, masing-masing lembaga mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang jelas bahwa satu tujuan kita bagaimana mengurangi dan menekan, bahkan kalau bisa angka stunting itu tidak lagi muncul di Kota Makassar. Iya. Saya kira itu. Jadi menjadi PR kita bersama. Ya. Betul. Ada edukasi dari kami, kemudian banyak informasi yang disampaikan oleh media, itu juga membantu kita karena bisa jadi memang masyarakat kita sebagian itu belum paham apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh calon-calon ibu ataupun misalnya ibu-ibu yang sementara hamil untuk bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas. Iya, baik. Semoga zero stunting ini bisa segera kita raih, ya. Insya Allah. Iya. Kalau kita kerja serius, kita kerja tulus, dan kita kerja bareng-bareng, ya. Kerja bareng-bareng. Iya. Iya. Terkait dengan kedepannya, Ibu, program apa saja yang kemudian yang akan dilaksanakan oleh DPPKB Kota Makassar dalam waktu dekat ini? Iya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa program-program itu terelaborasi di dalam program atau tugas pokok dari DPPKB sendiri. Kalau DPPKB kan lebih banyak kepada edukasi dan pelayanan, baik itu ke keluarga, kemudian adanya pengendalian penduduk, kemudian ada kesejahteraan, ya. Tetapi prinsipnya adalah bagaimana mengendalikan penduduk, melahirkan generasi-generasi yang cerdas, kita bebas stunting, dan satu lagi yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita akan menyasar daerah-daerah slum area yang sudah kita mapping sebelumnya, datanya sudah ada, untuk kemudian kita turun ke situ mengintervensi program-program tersebut. Jadi kalau kita sudah punya mappingnya, sudah punya identifikasi yang mana yang perlu kita intervensi program, maka fokus kita akan ke situ bareng-bareng sehingga kita bekerja satu-satu, ya. Jadi kita menyelesaikan di satu tempat, akhirnya kita berharap seluruh mapping yang sudah kita kasih tanda bahwa ini adalah rawan stunting, kalau itu sudah diintervensi, kita berharap seluruhnya bisa selesai dan insya Allah angka stunting itu kita bisa tekan. Semoga segala programnya ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Amin. Terakhir, Ibu, closing statement Anda terkait dengan Hari Keluarga Nasional ini, harapan Anda ke depannya seperti apa? Saya berharap sebenarnya bagi seluruh keluarga yang ada khususnya di Kota Makassar, kita berasal dari keluarga, kita beraktivitas di luar tetapi akan kembali ke keluarga, maka keluarga adalah sandaran dari seluruh anggota keluarga dan menjadikan keluarga itu sebagai tempat yang paling nyaman untuk kita bisa beraktivitas ataupun tempat kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh anggota keluarga, karena segala hal yang terjadi di luar sana kalau itu dikomunikasikan dengan baik, karena tadi saya sampaikan ada fungsi kasih sayang di situ, maka
keluarga sebagai sumber energi ataupun dia tempat men-charge kembali energi kita. Kalau kita misalnya di luar itu luar biasa ya, dengan segala hal yang kita lakukan, kembali ke keluarga itu menjadi refresh kembali. Jadi keluarga adalah tempat recharge untuk bisa mendapatkan energi baru, untuk bisa keluar menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang berkompetisi di luar sana. Gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Puspa. Semoga masyarakat Kota Makassar kita bisa melahirkan generasi yang cerdas dan bebas stunting tentunya. Bebas stunting, unggul kompetitif. Kompetitif karena saya selalu mengatakan kompetitif karena semakin hari memang kompetisi kita itu semakin kuat, maka kita perlu memang dari awal untuk bisa berkompetisi dengan kita semua ya. Iya, baik, luar biasa. Ini tentu menjadi PR kita bersama pemirsa untuk mewujudkan masyarakat bebas stunting dan generasi cerdas yang lahir dari Kota Makassar dan juga tangguh. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Puspa untuk kesempatannya berbincang bersama kami di Fajar TV. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Makassar Bicara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wafik Asisa pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.